Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tampil lagi untuk memberikan edukasi kepada kita semua terkait dengan ini menyikapi persoalan putusan hakim yang ternyata bisa salah ketik terkait perkara pidana. Jadi dalam kesempatan ini saya, pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, ingin memberikan kita itu masukan atau edukasi, baik itu masyarakat, terkhusus rekan-rekan sejawat semua, para pengacara. Kita jangan nelan bulat atau begitu ada putusan pengadilan langsung kita amini. Tolong di cross check. Jadi hendaknya menjadi pengacara jangan hanya merasa diri sebagai lawyer daripada klien atau advokat daripada klien, tapi cermati juga putusannya. Terbukti saya sendiri selaku pengacara yang kedudukannya sebagai terdakwa dalam perkara yang diputus pengadilan, sebetulnya di pengadilan sudah benar, tapi ketika di Mahkamah Agung, lalu saya mencoba membaca di SIPP, ya, pengadilan setempat. Ini putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung atas hasil kasasi bisa salah input. Ini berbahaya sekali, rekan sejawat, saudara sekalian. Jadi memang kita ini negara hukum. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Hukum kita menurut banyak orang adalah panglima. Itu memang benar. Saya sepakat bahwa hukum kita itu adalah panglima. Tetapi kalau yang mengawal hukum itu sendiri kurang gigih, kurang cerdas, kurang berani, boleh jadi yang benar jadi salah, yang salah dibenarkan. Nah, faktanya saya dalam kesempatan yang berharga ini pada hari Senin, ya, tanggal 30 Agustus, saya memberikan 30 Agustus 2021. Saya ingin memberikan testimoni atas putusan perkara yang saya alami. Ketika di Pengadilan Negeri Sidoarjo, saya diputus bebas. Sebagaimana ketentuan hukum kita, kalau putusan bebas sebetulnya menurut KUHP itu ya sudah tidak bisa lagi kasasi atau tidak bisa banding oleh jaksa. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa khusus untuk putusan bebas jaksa boleh mengajukan kasasi, maka jaksa yang menjadi JPU melakukan kasasi. Nah, alhasil setelah dilakukan kasasi, menurut keterangan dari SIPP dan sesuai surat yang saya terima ini, bahwa Mahkamah Agung telah memutus perkara saya, ya, berdasarkan daripada surat pemberitahuan, ya, tentang putusan kasasi. Saya diadili oleh hakim tunggal dan saya sudah terima pemberitahuannya, ya, relas pemberitahuan, tapi petikan putusan belum. Itu sudah jelas aneh. Tetapi berdasarkan SIPP juga begitu, bahwa saya telah diputus, katanya saya di situ ada simpang siur, di mana yang mengajukan adalah saya, banding, kasasi, kemudian tolak, kemudian di satu sisi JPU mengajukan banding, kasasi ternyata kabul. Nah,
sesuatu yang tidak lazim adalah dari pengadilan negeri saya diadili dengan majelis hakim. Jadi saudara-saudara perlu tahu, majelis hakim itu adalah terdiri dari minimal 3 orang. Sedangkan berdasarkan pemberitahuan saya diputus oleh hakim tunggal. Nah, hakim tunggal itu sebetulnya cuma tipiring. Tipiring itu tindak pidana ringan atau undang-undang lalu lintas itu biasanya atau sidang singkat biasanya hakim tunggal. Saudara, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan sejawat maupun masyarakat penggiat hukum atau pencinta keadilan. Saya dari mimbar Mahkamah Kebenaran menyampaikan ini edukasi yang penting sekali untuk saudara-saudaraku ketahui. Ternyata tidak semua, jadi menyimak daripada putusan ini, ternyata tidak semua putusan Mahkamah Agung yang diterima oleh masyarakat itu adalah putusan yang benar, alias palsu. Katanya salah ketik, dan saya akan beberkan fakta-faktanya, bukan omong kosong, bahwa saya berdasarkan bukti. Sebagai orang hukum, aktivis penggiat hukum dan pejuang kebenaran, saya tentu tidak menyerah. Saya akan kejar. Kalau saya salah, salahnya di mana? Kalau saya tidak salah, maka hukum saya sesuai ketidaksalahan saya. Kalau saya salah, hukum juga sesuai kesalahan. Saya keberatan untuk dihukum ringan kalau memang saya dianggap bersalah. Tapi perlu diketahui, pada waktu persidangan secara langsung di pengadilan tingkat pertama, baik hakim maupun JPU tidak dapat menunjukkan bukti otentik, bukti material dan formil terkait dengan tuduhan yang dialamatkan ke saya. Oleh hakim tentu karena tidak ada bukti yang bisa ditujukan oleh jaksa, maka diputus bebas murni. Alhamdulillah. Nah, sebelum bebas murni ada hal yang perlu Anda ketahui, bahwa perkara yang dituduhkan kepada saya adalah Sisiknas, pelanggaran undang-undang Sisiknas, alias penggunaan gelar palsu. Nah, ini saudara-saudara perlu tahu, saya ini pengacara. Saya tidak punya ijazah palsu, tapi saya dituduh menggunakan gelar palsu. Bagaimana mungkin seorang pengacara yang sudah disumpah punya gelar palsu? Dan itu mereka ngotot. Saya minta tunjukkan, tidak ada. Justru alat bukti yang dibawa di pengadilan adalah ijazah benar, bukan palsu. Yang difotokopi, saya tidak tahu di mana mereka curi itu fotokopinya, lalu dilegalisir tanpa membawa aslinya. Nah, mana yang ilegal? Ya, semuanya ilegal. Jadi tuduhannya palsu, buktinya juga ilegal dan palsu juga. Yang mereka sampaikan terhadap tuduhan adanya surat yang saya tanda tangan dengan ada gelar, itu masih menggunakan asumsi. Nah, saudara, jaksa kalau menggunakan logika hukum, ya kan, ancaman terhadap penggunaan gelar palsu itu kan 10 tahun. Kenapa dalam tuntutannya cuma 3 bulan? Berarti kan jaksa sendiri kan sebetulnya sudah sadar bahwa tidak ada bukti, mereka hanya ingin formalitas saja. Ya karena tuntutannya 3 bulan, maka oleh hakim pun juga memutus bebas murni. Setelah bebas murni, oleh jaksa yang masih bernafsu ingin memenjarakan saya, mereka melakukan yang namanya kasasi. Kasasinya 3 bulan. Dengan bukti yang sudah jelas tidak berkesesuaian. Nah, perlu diketahui oleh masyarakat dan sahabat-sahabat penggiat hukum maupun pendatang baru di dunia advokat,
bahwa kalau di pengadilan negeri itu adalah judes faksi. Hakim itu sifatnya judes faksi. Mereka itu menilai formil dan material. Kemudian setelah banding itu status hakim di pengadilan tinggi adalah judes faksi dan judes jur. Jadi hanya menilai tentang materi sedikit, kemudian formil tentang ketetapan alasan pemutusan hakim judes faksi. Nah, saudara, ini tentu berbeda dengan kasasi. Kalau kasasi itu status hakim Mahkamah Agung itu adalah judes jur. Jadi judes jur itu adalah juri, hakim juri. Ya, hakim juri itu maksudnya hakim yang hanya menilai dari tentang formil, apakah sudah benar atau tidak proses persidangan, proses pemutusan, proses atau kebijaksanaan hakim. Ya. Nah, di sana timbul simpang siur.